Marhaban, salam merawat ingatan. Episode kali ini kita akan merawat ingatan tentang satu sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kaum Ansor. Sang jagoan dan pahlawan pada perang Uhud, dialah Abu Dujanah Al-Ansari. Abu Dujanah radhiyallahu anhu adalah nama panggilan, sedangkan nama aslinya adalah Simak bin Khoroshah. Ia termasuk sahabat Ansor yang pertama-tama memeluk Islam. Beliau mengikuti perang Badar bersama Nabi dan bertempur dengan hebat pada perang Uhud. Di medan Uhud, dia adalah jagoan dan pahlawan yang paling gagah. Beliau termasuk sahabat yang tetap setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat keadaan genting pasca pasukan pemanah meninggalkan pos jaga mereka. Berbagai peperangan ia ikuti bersama Nabi. Ikat kepala merah adalah ciri khas sahabat Abu Dujanah. Saat ikat kepala itu membebat kepalanya, itu berarti ia akan bertempur sampai mati. Sepeninggal Nabi, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Dujanah juga termasuk dalam pasukan yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Dan di sanalah ia menutup perjalanan jihadnya dengan indah. Ia gugur di medan tempur Yamamah melawan nabi palsu itu, mencatatkan dirinya sebagai penerima syahadah. Ada episode menarik yang terjadi pada perang Uhud. Inilah salah satu momentum terbaik yang dimiliki sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu tentang pedang yang ditawarkan sang nabi, pedang yang harus ditunaikan haknya. Kisah ini diriwayatkan oleh Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Beliau berkisah mengenang peristiwa Uhud kala itu. Saat perang Uhud, Rasulullah menawarkan pedangnya. Beliau mengatakan, "Siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya?" Lalu aku berdiri dan mengatakan, "Aku, wahai Rasulullah." Namun beliau berpaling dariku. Kemudian beliau kembali mengatakan, "Siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya?" Aku kembali menyambutnya, "Aku, wahai Rasulullah." Tapi beliau tetap berpaling dariku. Beliau mengulangi untuk kali yang ketiga, "Siapa yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya?" Berdirilah Abu Dujanah Simak bin Khoroshah. Ia berkata, "Aku yang akan memegangnya sesuai dengan haknya, wahai Rasulullah." Apa kiranya haknya itu? Rasulullah menjawab, "Jangan engkau membunuh seorang muslim pun, dan jangan lari dari orang kafir." Beliau serahkan pedang itu pada Abu Dujanah. Saat Abu Dujanah mengambil pedang itu dari tangan Rasulullah, ia keluarkan ikat kepalanya yang berwarna merah dan ia ikatkan di kepalanya. Ia jalan dengan bergaya di antara barisan umat Islam dan musuh. Ibnu Ishaq mengatakan saat melihat Abu Dujanah berjalan dengan congkak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, "Innaha lamisyatun yubghiduhallahu illa fi mithli hadzal mutin." Cara jalan seperti ini dibenci oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini, yaitu medan perang. Apa yang dilakukan Abu Dujanah setelah menerima pedang dan membebat kepala dengan ikat kepala andalannya? Bukit Uhud menjadi saksi bisu akan kehebatan Abu Dujanah menunaikan pedang yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, "Sungguh, akan kuikuti dia untuk melihat apa yang akan ia terbuat. Kulihat setiap ada musuh di hadapannya, ia habisi dan ia buat lari." Abu Dujanah radhiyallahu anhu ikut dalam lingkaran sedikit sahabat yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi sasaran serang musyrikin Quraisy ketika itu. Ia pasang badan melindungi Nabi, memastikan Nabi tetap baik-baik saja. Potongan kisah ini dirawat dengan baik dalam memori sahabat Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Di perang Uhud, aku berada di depan Rasulullah. Kujadikan bagian depan tubuhku tameng untuk bagian depan tubuh beliau. Sementara Abu Dujanah menjaga sisi belakang Rasulullah.
hingga punggungnya dipenuhi dengan panah di hari Uhud itu. Kehebatan Abu Dujanah pada perang Uhud diakui oleh Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ali dengan pedangnya datang menemui Fatimah. Saat itu Fatimah sedang membersihkan darah di wajah Rasulullah. Ali berkata, ambil pedang ini, ia telah berperang dengan baik. Rasulullah menimpali, kalau engkau baik dalam perang hari ini, maka Sahal bin Hunayf juga melakukan yang terbaik. Demikian juga dengan Asim bin Sabit, Al-Haris bin As-Sammah, dan Abu Dujanah. Syahidnya Abu Dujanah. Pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak terjadi peperangan dengan nabi-nabi palsu. Mereka adalah orang-orang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah si nabi palsu ini berasal dari Bani Hanifah, dan ia memiliki kabilah yang besar dan kuat. Abu Bakar yang menjabat khalifah mengirim pasukan besar untuk menghentikannya. Dan Abu Dujanah radhiyallahu anhu termasuk dalam pasukan penumpas nabi palsu ini. Saat pertempuran terjadi dan pasukan Musailamah mulai terdesak, ia dan pengikutnya masuk ke sebuah kebun untuk menyelamatkan diri dan berlindung. Kebun yang menjadi benteng yang kokoh dan sulit untuk diterobos. Cukup sulit melakukan penetrasi serangan terhadap pasukan Musailamah. Maka beberapa sahabat berinisiatif untuk menerobos masuk dan membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Dan tentu resiko yang ditanggung amatlah besar. Di antara para sahabat pemberani yang menerobos benteng tersebut adalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Mereka membukakan jalan agar para sahabat lain bisa masuk ke dalam kebun. Segelintir sahabat tersebut harus menghadapi pasukan Musailamah yang siap menghantam mereka. Pada peran ini, kaki Abu Dujanah patah. Namun ia tak peduli. Dengan mengandalkan satu kakinya, ia tetap melangkah merangsek bersama pasukan ke dalam kebun, mengayunkan pedangnya ke arah pasukan si nabi palsu. Dia tidak peduli lagi lautan pasukan dengan persenjataan lengkap siap melumat. Tebasan pedang, tusukan tombak, dan panah mengarah kepada mereka yang berusaha masuk ke dalam kebun. Dan itulah hari yang indah bagi Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Di hari itulah ia gugur menemui ajalnya, meraih syahadah. Sang pemilik ikat kepala merah menutup usianya dalam jihad fisabilillah radhiyallahu anhu, ya Abu Dujanah.